Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabatku, perkenalkan saya Faiz dari channel Paboy Amena. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Peduli Duafa, karena satu subscribe dari sahabatku begitu berharga untuk channel Peduli Duafa. Peduli Duafa mengukir senyuman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan sedikit Q&A. Kalau Nabi bilang bahasa Golna Q&A, atau kalau bahasa Makassar tanya jawab dengan Bapak Irfan dari Jeneponto. Dia adalah salah satu target dari Peduli Duafa. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersalam guys. Waalaikumsalam begitu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Ahlan wa sahlan. wabarakatuh. Alhamdulillah, masya Allah. Berarti dia adalah anak pondok. Nggak tahu kita bilang ahlan bik. Ini kan saudara sudah berapa kali dapat bantuan dari Peduli Duafa? 3, 4 berapa? Melebihi, alhamdulillah. Nah, sebelum Anda mengenal Peduli Duafa, ini kan anggaplah Anda belum mengenal. Anggaplah Anda belum mengenal. Kira-kira bagaimana kita rasa kalau seumpama seandainya Anda mengalami kehidupan seperti ini, terus Peduli Duafa belum masuk, bagaimana? Anggaplah belum. Seandainya Anda ada bantuan begini pada Peduli Duafa, Oh. Kira-kira kenapa Ki? Dengan anak yang seperti itu harus pulang balik Jeneponto Makassar. Kira-kira bakal bagaimana Ki? Apakah akan kira-kira menjual tanah, menjual barang-barang yang Anda miliki, atau apa? sempat itu juga mau jual motor. Berarti sudah kepikiran. Berarti sudah kepikiran untuk menjual barang-barang untuk biaya pengobatan anak tak? Berarti Anda kenal Peduli Duafa dari tahun berapa itu? Baru-baru Bidi? Baru sekitar 2 bulan kayaknya. 2 bulan, berarti 2020 lah, 2020. Siapa? Muhammad Irfan, Umur? umur 28. Pekerjaan? Wira swasta. Ya, Wira swasta. wira swasta. Tapi sementara kerja ini tutup mall. Tutup deh. Jadi untuk sehari-hari kalau ndak kerja? Tidak ada. Ndak, maksudnya makannya? Kan ndak kerja Mi? Iya, dari orang tua mah. Oh, dari orang tua deh. Ini adek, siapa namanya tadi? Muhammad Alif, Itu anak keberapa? anak kedua. Oh, anak kedua. Anak pertama umur berapa? Umurnya dia sudah 6 tahun. Di Makassar sudah berapa lama? Sudah mulai 2015 saya tinggal di sini. 2015. Oh, memang tinggal di Makassar. Iya. Tapi kita Jeneponto atau Pak? Jeneponto, cuman tinggal kerja di sini kan. Di mana Ki kerja memang di Makassar? Di MP. Bu, namanya siapa Bu? Nama saya Intan. Intan. Ini adek, namanya siapa Bu? Muhammad Alif. Ini matanya sudah lama Bu? Baru jalan 3 minggu. 3 minggu deh. Langsung sebesar ini Bu? Enggak, perlahan kiri ya. Iya. Jadi keluhannya biasa apa Bu? Kalau pas ini? Tidak, itu kalau keluhannya kan kalau kena sinar matahari begini sembunyi. Iya. Iya, iya. Terus sudah diobati atau bagaimana ini Bu? Kemarin sih baru dikasih obat ini, antibiotik sama dokter. Iya. Iya, nangis. 2020. Yang kasih kenal Ki Peduli Duafa, dia kan langsung jalan ke rumah sakit. Berarti itu hari anak tak memang baru masuk atau memang sudah di dalam? Maksudnya Baru masuk itu hari, atau memang di dalam memang kayak dirawat atau bagaimana? belum dirawat, cuma berkas diurus. Oh, baru urus berkas. Terus Peduli Duafa dari mana Ki? Kenapa bisa dilihat? Itu hari saya lagi mengantar pasien yang sedang saya antar ke Wahidin. Oh. Terus pas saya antar, saya langsung lihat anaknya.
Oh, berarti secara tidak sengaja. Terus kebetulan memang waktu itu saya bawa donasi. Terus Oh, memang sudah ada dana. Makanya, Cuma mencari donasi sisa yang mencari target. saya bawa, Oh. saya serahkan kepada. Oh, berarti ceritanya sudah siap untuk mencari target. Ceritanya sisa penyerahan. Siapa saja yang kita dapatkan, itu yang kita serahkan. Oh, berarti itu rezeki memang untuk bapak dan anaknya. Dan satu pertanyaan lagi. Kira-kira kalau seumpama peduli duafa itu tiba-tiba menghilang, bagaimana perasaan tak? Anggaplah itu dia sudah naik daun, sudah banyak orang yang tolong. Pas kita butuh-butuhnya, anggaplah ada tetangga tak butuh sekali bantuan untuk kita bantu dari peduli duafa, tapi lost kontak, anggaplah HP tak hilang atau apa segala macam. Bagaimana kira-kira perasaan tak? Seandainya tidak ada bantuan ini mungkin khusus sekali. Khusus sekali gitu. Gimana kamu ambil biaya untuk pengobatan anak saya? Itu pun itu hari 500.000 saya bawa ke rumah sakit. Oh, berarti bawa modal dari atas 500.000 untuk pengobatan. Tapi kira-kira itu pemikiran tak 500.000 sudah cukup atau tidak? Tidak cukup. Oh, berarti siapa saja seadanya kita bawa dari atas. Cuma itu sih. Oh, berarti itu hari nekat. Kita memang nekat. Tapi anak tak sejak umur berapa dia sakit begitu? 1 tahun lebih. 1 tahun lebih. Sekarang umur berapa? 2 tahun. Berarti lama kita simpan di sana. Iya. Anda sudah berapa lama mengenal peduli duafa? Kalau menurut saya mengenal peduli duafa 1 bulan lebih. 1 bulan lebih. Menurut pendapat Anda peduli duafa itu seperti apa? Menurut saya peduli duafa itu sangat membantu anak-anak ataupun orang tua yang kurang mampu, seperti saya sendiri sempat dibantu oleh peduli duafa, di mana juga saya waktu anak saya dirawat di rumah sakit, kebetulan juga uang saya cuma 50, pas ketemu sama peduli duafa sampai saat ini ya puji Tuhan banyak donatur yang memberikan bantuan terhadap anak kami. Tapi sebelum itu apakah Anda mengenal peduli duafa atau dari Bapak Ramlan sebelumnya? Apakah sudah mengenal atau belum? Kalau soal itu saya mengenal Pak Ramlan dari seorang orang tua pasien yang bernama Bapak Fadil. Oh, berarti Anda mengenal Bapak Ramlan dari Bapak Fadil. Dan satu lagi pertanyaan pamungkas, satu kata yang bisa menginspirasi semua orang untuk peduli duafa. Suatu inspirasi ya, peduli duafa sangat membantulah bagi orang tua maupun anak-anak. Gimana? ARM peduli itu apa, Pak? Oh, itu juga komunitas. Sudah lama mengenal peduli duafa? Peduli duafa bulan Agustus. Terus apa memang tidak pernah ada rasa tersaingi atau bagaimana? Tersaingi itu tidak ada kita tujuannya sama. Oh, berarti sama-sama tujuannya kemanusiaan. KRM itu sudah terbentuk berapa lama? Dari bulan Juni tanggal 12. Hari ini saya ingin mengucapkan satu kata, bukan satu kata, banyak lah, satu inspirasi. Buat saya, peduli duafa itu adalah satu inspirasi hidup buat saya, karena sebelum saya membuat channel, saya telah mengenal peduli duafa, dan pertama kali saya diajak untuk berbagi itu dari peduli duafa, dan otomatis di dalam diri juga ada benih-benih untuk ingin membantu orang lain. Itu saya dapatkan sendiri dari peduli duafa. Dan kenapa saya menginspirasi, kenapa peduli duafa sangat menginspirasi? Karena kami jujur, karena saya sering sama dengan peduli duafa. Kami dari peduli duafa dan saya dari channel Pak Boy Anak itu real membantu, tidak ada sepeser pun yang kami ambil dari donasi yang masuk, baik itu donasi dari 50.000, 20.000, 30.000, itu akan kami sampaikan kepada orang yang membutuhkan. Karena
Sebesar apapun, sekecil apapun bantuan yang masuk itu adalah amanah dari kalian semua, dari semua sahabat batangku. Karena yang namanya kami, saya Peduli Duafa dan saya channel Pak Boy Nena beserta KRM dan semua lembaga kemanusiaan itu adalah jembatan. Kami adalah jembatan. Jadi jangan makin takut kalau memang Anda memberikan bantuan, Anda memberikan donasi untuk kami dan kami jadi jembatan. Insya Allah semua bantuan yang Anda berikan kepada kami akan kami salurkan. Jadi sekali poin, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Peduli Duafa. Dan jangan lupa tekan lonceng.